Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Chandra dari kelas 10 MIPA 1 akan menayangkan video cerita hikayat tentang Ande-Ande Lumut. Pada suatu ketika, kerajaan Jenggala diserang oleh kerajaan musuh. Di saat pertempuran sengit berlangsung, permaisuri raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatan jiwanya, ia menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji tinggal di tempat Nyai Intan. Nyai Intan adalah seorang janda kaya yang memiliki 3 orang putri. Mereka adalah Kleting Abang, Kleting Ijo, dan Kleting Biru. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kleting Kuning. Setelah keadaan di kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran mencari jejak istrinya. Ia pergi dan menyamar menjadi seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Panji Asmara Bangun menyamar dengan nama Ande-Ande Lumut. Lalu ia membuat sebuah sayembara. Dalam waktu singkat, berita tentang sayembara itu tersebar hingga ke desa tempat Kleting Kuning. Kleting Abang, Ijo, dan Biru mendengar kabar sayembara itu. Mereka sangat senang dan ingin mengikuti sayembara itu. Kita harus berhias agar terlihat cantik dan memikat hati sang pangeran, kata Kleting Abang. Benar sekali, kita akan memakai pakaian dan perhiasan yang paling bagus, kata Kleting Ijo menambahkan. Hai Kleting Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara ini, kamu tidak pantas mendapatkan pangeran. Lebih baik kamu mencuci baju di sungai, perintah Kleting Abang sinis. Ketika Kleting Kuning sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung itu dapat berbicara seperti manusia dan kedua kakinya mencengram sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dedapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Bawalah cambuk ini, jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan. Tuan Putri boleh menggunakannya, ujar sang burung bangau sambil meletakkan cambuk itu di atas batu. Burung bangau itu lalu terbang ke angkasa dan menghilang sebelum Kleting Kuning menjawabnya. Kemudian Kleting Kuning kembali ke rumah dan berangkat menuju desa Dedapan. Sementara itu, di tepi sungai Bengawan Solo, ketiga saudara dan ibu angkatnya kebingungan karena harus menyeberangi sungai, tetapi tidak ada perahu di sana. Bu, bagaimana caranya kita menyeberang sungai ini? Tanya Kleting Ijo dan saudarinya. Lalu mereka melihat seekor kepiting raksasa. Kepiting raksasa itu bernama Yuyu Kangkang, utusan Ande-Ande Lumut. Ia diutus untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai itu. Hai kepiting raksasa, maukah kamu membantu kami menyeberangi sungai ini? Pinta Kleting Abang. Yuyu Kangkang tertawa lebar. Hahaha, aku akan membantu kalian, tapi kalian harus memenuhi satu syarat, ujar Yuyu Kangkang. Apapun syaratmu, kami akan memenuhinya. Yang penting kamu bantu kami menyeberangi sungai ini, jawab Kleting Abang. Kalian harus menciumku, dan aku akan mengantar kalian ke seberang sungai, kata Yuyu Kangkang. Akhirnya, Kleting Abang dan kedua adiknya menerima persyaratan Yuyu Kangkang. Kleting Kuning tiba di tepi sungai. Yuyu Kangkang mengajukan syarat yang sama, tetapi Kleting Kuning menolaknya. Ia tidak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali Kleting Kuning memohon, namun kepiting raksasa itu tetap menolak. Lalu Kleting Kuning memukulkan cambuknya ke sungai, dan seketika itu pula air sungai Bengawan Solo menjadi surut. Melihat hal itu, Yuyu Kangkang menjadi ketakutan dan segera menyeberangkan Kleting Kuning, dan bahkan sekaligus mengantarkannya sehingga sampai di desa Dedapan. Sayembara pun dimulai. Secara bergiliran, Kleting Abang dan kedua adiknya menunjukkan kecantikannya di hadapan Ande-Ande Lumut. Namun tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh Ande-Ande Lumut. Ampun pangeran, hamba mohon, terimalah salah seorang dari ketiga putriku ini, iba Nyai Intan. Ande-Ande Lumut berkata, wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak memilih seorang pun dari putrimu, karena mereka telah mencium si Yuyu Kangkang. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yakni menolak untuk mencium si Yuyu Kangkang, jelas Ande-Ande Lumut. Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh Ande-Ande Lumut karena tidak lulus ujian. Kemudian Ande-Ande Lumut membongkar penyamarannya bahwa dirinya adalah Panji Asmara Bangun. Kleting Kuning sangat bahagia karena ia telah bertemu dengan suaminya. Tamat. Sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.